Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tutorial membuat data pengamatan menggunakan Microsoft Excel, di mana data pengamatan yang akan kita buat adalah hasil dari praktikum IPA, yaitu pengukuran benda menggunakan jangka sorong. Di sini Bu Mila punya dua contoh pengukuran benda menggunakan jangka sorong, yaitu koin 500 sama balok. Untuk koin 500 kita akan mengukur diameternya. Jadi diameter koin 500 itu berapa? Ternyata yang didapatkan untuk skala utamanya adalah 3,2. Kemudian skala non-newsnya adalah 6,6 dengan ketelitiannya 0,01. Maka perlu dikalikan 0,01 cm. Untuk benda yang kedua yaitu balok, di mana skala utamanya adalah 3,1 dan skala non-newsnya adalah 9. Kalikan ketelitiannya 0,01 cm. Oke, ini adalah hasil dari pengamatan. Maka kita akan buat data pengamatannya menggunakan Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel-nya, simbolnya seperti ini. Kalau sudah terbuka, kita klik kalau bahasa Indonesia buku kerja kosong, atau kalau bahasa Inggris blank dokumen. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan berbeda-beda tergantung versi Excel-nya, kemudian tergantung bahasanya juga. Kalau di laptopnya Bu Mila ini bahasanya bahasa Indonesia. Bisa saja di laptopnya atau di komputernya kalian itu bahasanya bahasa Inggris. Kalau beranda di bahasa Inggris kan adalah home, sisipkan insert, kemudian tata letak halaman itu adalah back layout. Mungkin itu yang paling penting. Nah, untuk yang pertama adalah kita membuat judul, di mana judulnya adalah hasil pengukuran dengan huruf besar semua. Jenis hurufnya adalah Algerian, ukuran hurufnya adalah 14. Tulisannya adalah hasil pengukuran benda menggunakan jangka sorong. Kemudian kolom pertama, kalau misalnya kita kasih spasi, adalah nomor. Kolom selanjutnya adalah kelompok. Kemudian kolom berikutnya adalah nama benda. Kemudian ada hasil, di mana hasil itu ada 3 macam. Ada skala utama, skala non-use. Oh ya, satuannya jangan lupa ya, sentimeter. Kenapa kok kita harus kasih satuan? Karena data pengamatan itu dibaca oleh orang lain, biar data kita itu bisa bermakna, maka kita harus sertakan satuannya. Kemudian hasil akhir. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini, maka ada yang tertutup. Kalau tertutup ya, bisa kalian pakai wrap tag ya, biar dia bisa di bawahnya, atau kalian lebarkan. Ya, misalnya kalau dilebarkan terlalu lebar, ya kita wrap tag. Kalau bahasa Indonesia bungkus tag, kalau di bahasa Inggris wrap tag ya. Oke. Oke, ini kan semuanya rata pinggir semua. Kita ketengahkan semua dulu. Di blok semua, kemudian kita klik yang rata tengah, center kalau bahasa Inggrisnya. Nah, hasilnya itu juga harus dirata tengahkan. Caranya adalah dari hasil, yaitu kolom D3 sampai F, itu dirata tengahkan dengan klik merge and center. Nah, oke. Kita lebarkan. Oke, sekarang nomornya ini masih di atas, ini kolomnya belum menyatu, maka kita gabungkan dengan merge and center block, kemudian klik merge and center. Begitupun dengan kelompok, kita blok, kemudian kita gabungkan, kita blok, kita gabungkan. Nah, ternyata kalau sudah digabungkan itu memang sudah untuk rata kanan sama kirinya itu sudah rata tengah. Tapi untuk atas bawahnya dia ternyata rata bawah. Maka kita blok dulu biar dia menjadi rata tengah. Ya, kita klik yang ini, yang posisinya di tengah-tengah. Nah, maka dia akan di tengah-tengah. Kalau sudah, maka kita beri nomor.
Oke, nanti data pengamatan yang kalian buat itu minimal adalah 5 data pengamatan. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kalian dapat dari kelompok 1 ada 2 data pengamatan, terus kelompok 2 ada 3 data pengamatan misalnya. Nah, untuk benda yang pertama tadi adalah koin 500. Skala utamanya tadi adalah 3,2. Ya, skala utamanya adalah 3,2, skala non-newsnya adalah 6,6. 3,2. Skala non-newsnya harus dikalikan dengan ketelitiannya, maka harus kalian hitung. Berarti kalau kita menghitung menggunakan rumus Excel, itu rumusnya harus ada sama dengannya, kemudian kita hasil pengukurannya berapa? 6,6. Baru dikalikan, kali itu pakai simbol bintang, kali 0,01. Enter. Ini skala utama, ini skala non-newsnya, maka akan kita dapat menghitung hasil akhirnya. Hasil akhir adalah skala utama ditambah dengan skala non-news. Berarti skala utamanya berapa? Diklik saja, jangan ditulis angkanya. Kenapa kok diklik? Karena kalau dengan diklik nanti kita bisa di nomor selanjutnya kita bisa langsung secara otomatis. Ya, tidak usah menulis secara manual angkanya berapa. Ditambah skala non-newsnya, kemudian kita enter. Maka hasilnya adalah 3,266. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah balok. Hasil pengukurannya adalah 3,1. Terus skala non-newsnya adalah sama dengan 9 kali 0,01. Enter. Terus misalnya ada tutup botol. Ukurannya misalnya 5,3 dengan skala non-newsnya misalnya didapatkan 8,4. Kita kalikan skala utamanya, kita kalikan dengan Oke, untuk skala non-newsnya hasilnya adalah 8,4 kali ketelitiannya 0,01. Nah, dapatkan seperti ini. Kemudian yang ketiga misalnya ada diameter pulpen, misalnya kita pengen mengukur diameter pulpen, dapatkan 2,8 dengan ketelitiannya adalah misalnya 6, misalnya adalah 4 dikali 0,01. Kemudian yang terakhir misalnya kerikil, kami ingin mengukur diameter kerikil, ternyata yang didapatkan adalah 2,7 dengan ketelitiannya adalah 6,9, kita kali 0,01. Nah, kita sudah memasukkan semua skala utama dan skala non-newsnya, maka kita tinggal menghitung hasil akhirnya. Seperti yang Mila tadi kasih tahu, bahwa kalau kita klik selnya, ya, letaknya misalnya tadi koin itu letaknya di D5 untuk skala utama dan skala non-newsnya adalah di E5, ya, kita sudah klik, tidak menuliskan 3,2 ditambah 0,066, maka untuk nomor 2 sampai nomor 5 kita bisa langsung menarik dengan cara di pojok bawahnya ini, ya, pojok bawah ini kita arahkan mouse kita ke pojok situ sampai mouse-nya yang awalnya tanda plusnya gemuk seperti ini menjadi plus yang kurus. Kalau sudah kayak gini kita klik, kita geret ke bawah, ya, maka akan secara otomatis menghitung hasil akhirnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita akan menghitung ukuran benda terbesar, ukuran benda terkecil,
jumlah keseluruhan benda dan rata-rata ukuran benda. Maka kita merge and centerkan dulu karena yang akan kita ukur hanya di bagian hasil akhirnya. Kita butuh 4 kolom, yang 4 baris ya. Yang kita butuhkan adalah 4 baris. Kita merge and centerkan 4, banyak 4. Kemudian yang pertama adalah ukuran benda terbesar, satuannya cm. Kemudian ukuran benda terkecil, ukurannya juga cm. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah hasil pengukuran. Jadi jumlah semuanya itu berapa cm. Kemudian rata hasil pengukuran cm. Nah, kalau sudah baru kita memasukkan rumusnya di bagian kolom F ya, mulai F dari 10. Kalau terbesar itu rumusnya adalah maksimal ya, berarti MAX. Kemudian kita blok ya, blok hasil dari koin 500 sampai kerikil kita blok. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita kasih kurung tutup, enter. Ingat semua rumus diawali oleh sama dengan, rumusnya apa, kurung tutup, enter. Begitupun dengan yang nilai terkecil, kita pakai minimal, enter. Untuk jumlah kita pakai sum, kita blok dari yang kecil sampai kita blok dari nomor 1 sampai nomor 5, enter. Kemudian rata-rata rumusnya average ya, kita kurung buka, blok data nomor 1 sampai nomor 5, enter. Ini udah selesai datanya, kemudian kita kasih bingkai. Kita blok semuanya. Oke, untuk bingkainya kita memakai border, kita klik bagian panahnya, maka akan tertulis, kalau di bahasa Inggris dia akan tertulis all border, atau kalau di bahasa Indonesia adalah semua border. Nah, kemudian ada ketentuan bahwa hurufnya adalah harus Times New Roman. Kita ganti hurufnya Times New Roman. Ukurannya adalah 12. Nah, ini ukuran sama jenis hurufnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian bagian atas, oke, sebelum kita mengedit bagian atas, ingat jangan sampai ada kata yang tertutup, karena kalau ada kata yang tertutup maka kita harus lebarkan. Kalau sudah tidak ada yang tertutup, baru kita atur di bagian tabel paling atas ya, keterangan tabel yang paling atas. Itu ketentuannya adalah harus huruf tebal, maka kita klik B ya. Kemudian selain itu harus ada warnanya ya. Warnanya adalah biru. Masih tadi ya di blok, kemudian kita kasih warna. Kemudian di bagian ukuran benda sampai rata-rata hurufnya juga tercetak tebal, kita blok, baru kita klik B. Nah, ini sudah hasilnya. Oh, ternyata ada yang belum, yaitu judulnya belum di tengah ya, masih di rata pinggir. Langkahnya adalah kita blok ya, ngebloknya sampai sejajar dengan hasilnya ini. Kemudian kita klik merge and center, kemudian kita klik tengah. Nah, ini udah di tengah. Setelah itu kalau misalnya pengen dirapikan semuanya di tengah, kita tengahkan semuanya, blok, kemudian kita klik bagian rata tengah.
Nah, semuanya sudah rata tengah. Kalau sudah, baru kita simpan, file, simpan, atau kalau bahasa Inggris save. Kalian bisa simpan di dokumen atau di mana saja, yang penting kalian tahu kalian nyimpannya di mana. Kemudian kita tulis nama underscore, kelasnya kelas berapa, 9E misalnya, kemudian absennya misal absen 33, kemudian klik simpan. Nah, ini artinya namanya sudah ganti, maka kalian sudah tersimpan. Langkah selanjutnya adalah mengupload ke Google Drive. Kalian bisa pakai mode tamu dulu. Kemudian kalian ketikkan linknya, yaitu https://bit.ly ujian U-nya besar, praktik P-nya besar, IPA dan IF-nya besar. Kemudian kita enter. Oke, karena sebelumnya Bu Mila sudah pernah nyoba, maka di sini sudah ada yang mengupload. Nah, kalau kita belum bisa, tidak ada menu upload dan di sini ada menu login, maka kita diminta untuk masuk untuk login. Maka kalian harus menyiapkan alamat email kalian sama passwordnya. Tulis alamat email kalian. Kemudian ketikkan passwordnya kalian. Inilah harap kalian sudah mempersiapkan semuanya sehingga ketika di lab kalian tidak kebingungan email kalian apa, password kalian apa. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, baru ada simbol plus, baru kita bisa menguploadnya. Kita klik tadi simbol plusnya, kemudian kita klik upload filenya. Kita cari tadi di dokumen, kita cari filenya. Ya, filenya di sini Mila 9E absen 33. Tunggu sampai file yang kalian upload muncul di sini. Nah, kalau sudah muncul berarti kalian sudah selesai melakukan ujian praktek informatikanya. Kalau sudah selesai, kalian bisa close semuanya. Setelah kalian close, tidak perlu dimatikan karena akan dipakai untuk kelas selanjutnya atau kloter selanjutnya. Sekian untuk tutorial hari ini. Semoga kalian bisa melaksanakan ujian praktek dengan sebaik mungkin dengan hasil yang maksimal. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.